Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 10 kelas 1 yang terdiri dari anggota Haris sebagai saya sendiri, kemudian ada Arsalan, ada Edina, ada Pasha, dan Gania. Kelompok kami akan membahas dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah sesuatu yang sangat marak di tahun-tahun belakangan ini, dan hal tersebut sangat menyimpang norma agama dan kemanusiaan. Dan maka dari itu, selebihnya akan dijelaskan oleh kami semua di video-video selanjutnya. Pengertian pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas merupakan perilaku yang sudah menyimpang atau melewati batas dari norma atau peraturan yang sudah ada. Nah, setelah tahu pengertian dari pergaulan bebas, selanjutnya adalah ciri-ciri dari seorang remaja yang telah terlibat dalam pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang negatif. Yang kedua, memiliki kecanduan terhadap konten dewasa atau pornografi dan bahkan melakukan seks bebas. Yang ketiga, memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi minuman keras atau alkohol dan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang keempat, memiliki kondisi mental yang tidak stabil seperti emosional, temperamental, dan lain-lainnya. Yang terakhir atau yang kelima, seorang remaja yang telah terlibat dalam pergaulan bebas biasanya memiliki rasa ingin terlibat atau sering terlibat dalam aksi kekerasan seperti tawuran ataupun tindakan kriminal lainnya. Pergaulan bebas merupakan salah satu tindakan negatif yang sering terjadi di usia-usia remaja karena beberapa faktor. Pergaulan bebas ini jika tidak dicegah dapat merusak masa depan mereka yang terlanjut terlibat di dalamnya. Berikut penjelasan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya pendidikan dan kesadaran diri. Faktor pendidikan baik ilmu dan akhlak sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Seseorang yang kurang mendapat pendidikan kaitannya dengan dampak jangka panjang dari kegiatan pergaulan bebas membuat orang tersebut tidak memiliki kesadaran dan semakin memuaskan diri sehingga tenggelam dan terjerat pergaulan bebas. Yang kedua, kurang memegang pedoman nilai keagamaan. Faktor ini juga memegang peran dalam pembangunan iman seseorang. Semua agama pasti akan selalu mengajarkan hal-hal yang baik mengaruhi seseorang menjauhi perbuatan negatif. Jika seorang mendapat masukan ilmu agama, beribadah, dan pendalaman iman, orang tersebut akan mempengaruhi orang tersebut tidak akan terseret arus pergaulan bebas. Yang ketiga, keadaan ekonomi dan sosial yang rendah. Rendahnya keadaan ekonomi seseorang memang membuat orang berusaha mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang orang rela melakukan apa saja demi mencukupkan kebutuhannya, sehingga tak jarang orang terjun dalam kegiatan ini karena desakan keadaan ekonomi. Yang terakhir, pengaruh dunia internet dan media sosial. Faktor ini adalah faktor yang sudah melekat di masa sekarang. Begitu luasnya informasi yang tersedia membuat orang leluasa dan terkadang tidak mampu menyaring manakah hal yang positif dan negatif, sehingga menerima apa saja mentah-mentah tanpa melihat dampak jangka panjangnya. Solusi pencegahan terhadap pergaulan bebas atau menghindarinya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperbaiki cara pandang kita terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, memperbanyak kegiatan bersifat positif. Yang ketiga, menciptakan dan bergabung ke dalam pergaulan yang sehat. Yang keempat, memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan orang sekitar. Yang kelima atau yang terakhir, mengikuti sosialisasi bahaya dari pergaulan bebas. Dampak pertama dari pergaulan bebas adalah maraknya kenakalan dan kriminalitas. Kenakalan remaja adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan gejala sakit psikologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh sesuatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang dan pertikaian antar kelompok pemuda yang berujung pada tawuran dan aksi kekerasan seolah tak berkesudahan. Belum lagi kriminalitas dan prostitusi yang mayoritas dilakoni remaja. Kasus kriminalitas yang dilakukan remaja. Keselamatan warga masih terancam
Pasalnya, pelajar yang tawuran sudah berani menggunakan bahan kimia dan senjata tajam. Perilaku ini bukan fenomena biasa dan menjadi cermin kualitas kenakalan remaja yang semakin meningkat. Hal ini sudah persoalan kriminal yang dilakukan pelajar. Tingkat kenakalannya sudah di luar batas pelajar. Mulai dari cara melakukan sampai melarikan diri setelah menyiramkan air keras. Perbuatan itu seperti pelaku kriminal jalanan. Salah satu dampak dari pergaulan bebas yaitu gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini dapat terjadi dikarenakan kita mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, mulai dari kecanduan, ketergantungan, kerusakan organ-organ tubuh, overdosis, hingga meninggal dunia. Organ-organ tubuh yang mengalami kerusakan itu contohnya ada jantung, pankreas, hati, ginjal, dan masih banyak lagi. Dampak ketiga dari pergaulan bebas ada pendidikan terhambat dan prestasi menurun. Misalnya, nilai-nilai di setiap mata pelajaran menurun. Menurunnya konsentrasi saat pelajaran berlangsung, bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Oke, dampak pergaulan bebas salah satunya adalah diskriminasi dan dikecam masyarakat. Dapat mengalami diskriminasi seperti dalam hal penolakan layanan, akomodasi atau diskriminasi pekerjaan, dan lain-lainnya. Dampak pergaulan bebas yang terakhir yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah akibat seks bebas. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa seks bebas merupakan salah satu contoh atau bentuk dari pergaulan bebas. Nah, dari kehamilan di luar nikah ini tidak hanya berakhir pada kehamilan saja, tapi juga dapat berakhir di meja aborsi, lalu juga dapat meningkatkan angka kematian ibu muda di mana biasanya kehamilan tanpa tali pernikahan terjadi pada wanita yang belum memiliki hubungan yang sah dan masih di bawah umur atau bahkan masih dalam usia sekolah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.